Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Virgiana Alpen dengan NIM 18720500033, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Perekonomian Internasional dengan dosen pengampu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan, SEMM, dan Bapak Rama Rosadi, SMMM. Di sini saya ingin melakukan persepsi tentang perekonomian internasional yang diambil pada sebuah buku, di mana judul buku tersebut Kontribusi 20 Tahun Perdagangan Internasional Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan penulis Bapak Syamsur Rijal SE, MSI, PhD, dan penerbit Widina Bakti Persada, Bandung, Juli 2022. Di mana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menunjukkan besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu perekonomian, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan tingkat persentase perubahan dari produk domestik bruto, baik nominal real maupun per kapita. Produk domestik bruto merupakan nilai pasar total dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh warga negara atau warga asing dalam suatu negara. Menurut Todaro, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satunya yaitu dari sektor perdagangan luar negeri, ekspor dan impor. Menurut David Ricardo telah menerangkan perlunya perdagangan internasional dalam mengembangkan suatu perekonomian serta mengenai keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan antar negara. Bila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka saldo ekspor neto positif atau posisi neraca perdagangan luar negeri surplus, sehingga income naik dan berarti pula produk domestik brutonya naik. Sebaliknya, bila nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor, maka saldo ekspor neto negatif atau posisi neraca perdagangan luar negeri defisit, sehingga income turun dan berarti pula produk domestik bruto akan turun. Menurut Cash and Fair, ekspor neto merupakan selisih antara ekspor total dengan impor total suatu negara. Apabila nilai ekspor neto positif, berarti nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, dan apabila nilai ekspor neto negatif, berarti nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor. Beberapa studi tentang ekspor pernah dilakukan di Indonesia. Salah satunya dilakukan oleh Mila pada tahun 2006 yang menguji analisis ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Studi lain yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh Alim pada tahun 2001. Mereka menguji tentang kualitas antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Hasil studinya mengatakan bahwa dalam jangka pendek, ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan internasional yang dilakukannya, baik kegiatan ekspor maupun impor. Sekian persepsi saya terhadap perekonomian internasional. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.